Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, if you don't know me, hi, my name is Alia, but you can call me Yaya, Alia, or Tia. Oh, boleh Loli juga boleh. Sekarang aku mau membuat hal yang berbeda. Konten ini tuh tentang hal-hal atau benda-benda apa aja yang aku suka di bulan tertentu. Nah, di video kali ini, I wanna show you my favorite things yang ada di bulan September. Jadi ada beberapa di bulan September ini benda-benda dan hal-hal yang aku suka, entah itu permakeupan, perbukuan, film, dan segala macam. I hope video ini bisa bermanfaat, mungkin bisa jadi referensi kalian buat nonton atau ngedengerin musiknya, ataupun kalian bisa penasaran produk-produk apa aja yang aku suka dan kalian bakal coba. So, daripada aku kebanyakan ngomong ya, jadi aku bakal liatin ke kalian hal pertama, yaitu makeup. Yang pertama mungkin kita awali dari foundation dulu. Aku lagi akhir-akhir itu lagi pakai ini itu liquid foundation dari Wardah yang shade warm beige 03, yang shade 03. Menurut aku ini lumayan ringan, menurutku ini kayak lebih ke skin tint aja. Kalau niat keluar terus niat make up, aku suka pakai ini. Dan menurut aku oksidasinya itu nggak terlalu parah gitu loh. Aku pakai berjam-jam itu malah kayak nyatu ke kulit gitu guys, jadi ini bagus banget. Hal berikutnya, ini tuh bedak terfavorit aku selama 2 bulan ke belakang. Aku suka banget pakai bedak ini, entah itu aku bawa sehari-hari atau pas aku make upan, aku suka banget pakai bedak ini dari Wardah lagi. Ini itu refill dari Wardah Refill Lightening Powder Foundation Light Fill. Ini surprisingly ini tuh pas banget di kulit aku, walaupun ya agak keterangan sedikit, cuman kalau misalkan kita pakainya nggak too much, ini bakalan bagus banget. Aku tuh pakai shade 02 yang pink beige. Ini itu kayak Tway Cake lagi kali ya. Emang Tway Cake ya, aku lupa. Ya refill ya powder foundation ya kayak Tway Cake lagi ya. Jadi biasanya kalau aku males makeup itu aku suka pakai ini aja. Dan emang sih nggak terlalu nutupin dosa-dosa di muka aku, tapi I think this is worth it. Terus juga kalau misalkan aku abis makeup full kayak gini terus keluar, aku suka touch upnya pakai bedak ini. Ini helpful banget, kalian harus coba. Terus yang ketiga ini ada peralisan. Sebenarnya aku nggak sefanatik itu sama ngalis, karena alis aku sebenarnya sudah tebal, jadi kalau nggak ngalis juga it's fine I think. Tapi biasanya kalau aku emang lagi pengen ngalis tuh aku suka pakai Wardah lagi. Aku harap nanti kalau aku udah jadi influencer atau content creator yang besar, Wardah bisa menjadikan aku BA-nya. Amin ya Allah. Ini bagus banget, warnanya itu light brown. Menurutku masuk banget di alis aku yang tebal dan hitam. Jadi kayak menurutku masih match aja. Aku tuh biasanya suka pakai pensil alis yang hitam. Terus aku nyobain, ternyata ini bagus banget guys. Ini aku bakal taruh di terakhir. Aku punya beberapa lip product yang aku sangat suka banget akhir-akhir ini. Entah kalian notice apa enggak. Kalian mungkin gak penasaran sama lip product yang aku pakai, cuman aku bakal share ke kalian. Jadi aku punya beberapa lip product yang sangat-sangat aku suka banget dari bulan kemarin sebenarnya. Jadi aku punya beberapa lip product, dan salah satunya ini yang aku pakai. Ini aku pakai 3 lip product yang ini tuh. Tapi aku punya 4 lip product kesukaan aku. Jadi lip product pertama itu adalah lip liner. Pokoknya ini itu lip liner dari Amphelia atau Foera, aku nggak tahu. Ini shade-nya tuh 003 yang coconut. Aku tuh lagi suka banget, lagi obses banget sama overline lip. Jadi aku pakai ini sebagai base-nya yang pertama. Kayak lipstick lagi gitu, teksturnya creamy. Cuman
karena ini pensil jadi ya karena ini creamy dan pensil juga jadi kan cepet apa tuh namanya, cepet pendek kan, jadi kita harus ngerautin lagi, raut apa serut ya, ngeserutin lagi. Dan karena aku nggak punya pengserut khusus pensil makeup gitu ya, mau pensil alis atau mau lip liner, jadinya kayak gini aku pakai pengserut biasa, jadinya dempes kalau kata Sunda mah ya. Terus yang kedua, produk yang kedua itu aku suka ini, aku pakai ini udah dari 1 tahun yang lalu. Ini juga udah kayak segini guys, udah segini banget. Wardah Color Fit ini yang shade 11 yang Sunkissed Jeju. Aku suka banget sama ini. Ini tuh sama kayak, warnanya hampir sama kayak lip liner ini, tapi lebih muda sedikit. Ini lebih ke pink, ini kayak lebih ke coklat pink gitu gak sih guys? Nih kayak gini. Dan yang ketiga itu ada Hana Sui yang boba matte Durable Lip Cream. Ini lip cream. Aku pakai yang shade 03 yang Salted Caramel. Sebenarnya lihat ini itu dari TikTok karena kan aku tuh pengen nyoba lip liner lain, warna lain selain warna coconut itu. Aku pengen nyobain warna coklat sebenarnya. Terus aku cari-carilah lipstick yang cocok sama lip liner warna coklat dan terbitlah ini. Dan I'm in love with this lip cream. Look at that. Ini tuh warnanya tuh kayak pink jambu gitu. Terus pas aku lihat katanya kulit tipe aku ini ya cocok aja sama lip cream ini. Tapi jangan cuman jangan cuman full lip gitu, bisa kita ombre atau enggak dikasih lip liner kayak gini gitu, jadi nggak terlalu pucet gitu. Aku pakai ini tuh lip liner yang Velia, terus juga sama lip cream dari Hana Sui, dan terakhir atasnya atau topnya aku pakai lip gloss dari Raika yang lip Swipe to Glow yang shade 03 juga, shade namanya School. Ini itu pink banget. Aku tuh awalnya pakai ini cuman pakai ini aja kalau kemana-mana. Katanya bisa nutupin bibir kita yang gelap. Tapi menurutku kalau di aku tuh nggak terlalu works gitu, jadi aku suka pakai ini jadi topnya. Pokoknya dasarnya itu lipstick apa aja aku biasanya suka pakai kedua itu, terus atasnya aku pakein lip gloss yang ini. Kalau ini itu warnanya pink banget tapi cantik banget pinknya. Next kita move on dari permakeupan. Aku pengen ngasih tahu kalian beberapa buku yang aku suka. Jadi di tahun lalu itu aku punya goals, aku punya keinginan buat aku nyoba lagi untuk membaca buku guys. Dan aku tuh terakhir baca buku tuh kayaknya baca buku rutin ya waktu SMA. Itu tuh aku suka banget SMA SMP. Dulu tuh kan zamannya Wattpad, terus novel-novel yang bukan diadaptasi dari Wattpad tuh dijadiin buku, jadi novel. Terus juga kadang aku lihat filmnya dulu yang diadaptasi dari novel, nah baru aku baca novelnya. Itu aku suka banget. Dulu tuh aku banyak banget novel-novel Indonesia, khususnya kayak novel-novel romance remaja gitu, aku suka banget dulu. Tapi semenjak aku kuliah, aku tuh jadi jarang banget baca buku. Padahal jurusan aku itu adalah yang berhubungan tentang membaca, yaitu sastra Inggris. Apalagi itu sastra Inggris ya, membaca bahasa Inggris. Tapi aku tuh jarang banget baca buku, kayak malas aja. Aku tuh setiap baca buku tuh ya kalau ada tugas dari kampus aja gitu, dari dosen. Selebihnya tuh aku gak suka. Tapi akhir-akhir ini dari awal tahun kemarin itu aku lagi suka baca buku. Aku tuh pengen lagi nyoba buat baca lagi buku, dan akhirnya setelah dari bulan Januari sampai September sekarang itu aku menyelesaikan beberapa buku.
tapi kebanyakannya itu buku e-book ya, yang aku download dari internet, PDF. I know it's illegal, tapi saya tuh mahasiswa yang baru lulus dan sedang krisis ekonomi. Enggak sih, maksudnya kayak mendingan daripada aku baca novel, membeli novel yang harganya lumayan mahal, mending aku saving buat hal-hal yang lain. Jadi aku mencoba untuk mencari dan mendownload sendiri di internet begitu guys. Tapi di sini aku bakal ngeliatin beberapa novel fisik yang aku baca itu benar-benar seseru itu sampai aku pernah baca ulang, terus juga keinget terus sampai sekarang. Itu ada beberapa novel ini, ada komik juga sebenarnya guys. Jadi yang pertama itu kita bakal bahas novel dulu kali ya. Novel pertama itu ada ini, kalian tahu nggak sih judulnya Moxie? Kalau kalian sering nonton di Netflix itu ada film Moxie, dan film itu sebenarnya adaptasi dari novel Moxie ini. Terus ini tuh sebenarnya aku tahu karena aku nonton filmnya dulu. Terus kebenaran juga waktu itu ada tugas dari dosen again, terus sama skripsi aku harus nyari novel, dan menurutku novel yang I think bisa aku kerjakan dan bisa jadi topik skripsi aku kemarin itu adalah novel ini. Dan akhirnya aku baca, lihat udah sampai sobek-sobek begini. Terus juga banyak banget di sini tuh, kalau kalian tahu, banyak banget coretan-coretan karena emang aku ngulang-ngulang baca ini karena emang ya kebutuhan skripsi juga. Di samping itu sebenarnya novel itu seru banget. Ini tuh menceritakan tentang seorang siswi SMA yang dia itu muak sama perilaku guru dan perilaku siswa laki-laki yang mendiskriminasi perempuan gitu. Jadi si cewek ini itu berinisiatif untuk membuat klub feminisme, yaitu namanya Klub Moxie ini. Dan di ceritanya itu pokoknya nyeritain tentang aksi-aksi perlawanan mereka lah terhadap diskriminasi yang mereka alamin gitu. Dan epic banget guys, kalian juga harus nonton filmnya karena filmnya juga seru. Oke, yang kedua ini adalah Bandung Menjelang Pagi, karya Brian Krishna. Sebenarnya aku baca satu novel lagi, itu tuh novel pertama di awal tahun yang aku baca, yaitu Sisi Tergelap Surga. Itu novel keren banget. Jadi pokoknya nanti deh aku ceritain ya guys setelah ini. Jadi aku suka banget sama buku ini, Bandung Menjelang Pagi ini, karena menurutku ini tuh sebenarnya kisah romance tapi agak sedikit menyedihkan di akhir. Tapi menurutku di balik cerita romance Indonesia yang sering aku baca, menurutku klise, tapi ini tuh bener-bener anti mainstream banget dengan tokoh-tokoh yang menurut aku unik, enggak sekedar kayak anak orang kaya atau anak pengurus anak donatur sekolah yang jatuh cinta sama cewek miskin, gak kayak gitu. Ini tuh lebih dari itu. Dan kalau di Bandung Menjelang Pagi itu mungkin pelajaran yang bisa aku ambil itu lebih ke ya kita itu hidup cuma sekali, jadi mungkin coba apapun yang kita mau dan yang kita inginkan sebelum suatu hari mungkin kita nggak bisa merasakan itu lagi gitu, nggak? You know what I mean? Ini tuh cerita cinta yang mengharukan menurut aku dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Ngomong-ngomong soal Kak Brian Krishna, aku juga baca satu novel lagi, tapi aku nggak punya buku fisiknya, aku baca di PDF. I want to appreciate you karena kamu tuh menjadi penulis Indonesia favorit aku di tahun sekarang, karena benar-benar menurutku dua buku kamu aja yang baru aku baca itu sangat-sangat bagus. Dan novel selanjutnya yang novel Kak Brian yang aku suka itu adalah ini, Sisi Tergelap Surga. Dari judulnya aja menurutku sangat sangat penuh arti yang mendalam, karena ini tuh menceritakan tentang beberapa banyak tokoh yang tinggal di pinggiran kota Jakarta.
menurut aku pas kita baca ini atau pas aku baca ini tuh bisa dapat membuka mata aku. Oh ternyata banyak di kota-kota besar seperti Jakarta aja kita tuh sering ngeliat kayak banyak bangunan tinggi, orang-orang sukses, terus iya pokoknya kota metropolitan yang menurutku kayak wah semuanya bahagia, wah kayaknya serba gampang. Ternyata di pinggiran itu banyak banget masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang sangat berjuang demi melanjutkan hidup mereka gitu. Menurutku novel itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa merefleksikan diri kita sendiri gitu, untuk bisa membantu kita untuk bersyukur akan kehidupan yang kita alami sekarang, menurutku gitu. Terus yang ketiga ini bukan novel karena ini tuh adalah sebuah komik. Aku beli ini karena aku sangat bernostalgia. Aku tuh suka banget sama komik itu dari aku SD sampai SMP mungkin ya. Dan aku koleksi nggak banyak banget, cuman lumayan banyak komik yang aku beli. Dan ada satu komik yang aku suka banget sampai sekarang yang aku sangat selalu baca berulang-ulang dan gak bosen, yaitu adalah Hai Miko. Aku tuh awalnya punya series yang kayak itu tuh kompilasi dari series Hai Miko dari 1 sampai ke 37 mungkin ya. Jadi kayak cerita-cerita terfavorit. Ternyata aku baru tahu. Dan akhirnya aku di tahun sekarang aku memutuskan untuk mengoleksi kembali komik Hai Miko dari series pertama yang original mungkin ya. Ini aku thrift karena menurutku komik Hai Miko sekarang yang harganya 34-45 ribu itu menurutku nggak worth it. Jadi aku ubek-ubek Shopee untuk membeli komik Miko bekas ini. Ini harganya 15.000 dengan ada beberapa lipetan-lipetan atau kertas-kertas yang keriting. Ini menurutku ini nggak apa-apa banget asal pasti bisa dibaca. Dan I think ini adalah seninya guys. Seni mengoleksi komik itu adalah ketika komik kita sudah kayak gini. Ini terlihat lama dan vintage menurutku dan aku suka banget. Ternyata waktu aku SMP, aku beli 1 sampai 6, ya sampai 7 kalau nggak salah. Sampai 7 seri Miko yang ini. Nih, ini itu cerita terbaik Miko, kumpulan cerita terbaik. Aku ternyata cuman ngumpulin yang ini. Sedangkan yang originalnya itu aku cuman beli 2 guys. Pas aku SMP, yang 8 sampai yang sama yang 9. Ini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli lagi dari 1. Ini aku baru beli 2 sih. Komik yang 1, Hai Miko 1 sama komik Hai Miko yang kedua. Ini favorit aku banget. Cerita-ceritanya bagus banget. Kayak menurut aku tidak lekang oleh waktu aja gitu. Dari aku SMP umur berapa? Umur 15 tahun sampai sekarang aku udah 23 tahun. Pas aku baca aku masih suka dan masih ketawa-ketawa bacanya dan sangat seru sekali. Ya mungkin di bulan depan atau bulan sekarang mungkin aku bakalan beli satu-satu lagi buku Miko entah. Cuman harus banget aku harus ngumpulin dari 1 sampai 37 serinya karena I'm in love with Miko. Aku sampai baca-baca ulang ini beberapa kali dan I think you have to read this. Mungkin kalian yang suka komik dari dulu pasti tahu komik Miko dan menurutku itu bagus banget. Okay guys, I think that's all for today's video. I hope you guys like it and enjoy it. Dan aku harap kalian bisa menjadikan video ini sebagai rekomendasi. Beberapa barang yang aku sebutin itu bisa jadi rekomendasi kalian untuk membaca ataupun membeli produk makeup yang aku sebutin tadi. Dan aku harap ini bermanfaat buat kalian ya guys. Aku pengen nge-share ke kalian aja hal-hal yang aku suka, mungkin bisa jadi referensi atau kalian tertarik sama barang-barang yang aku sebutin tadi. See you in the next month guys. Bye bye. Actually di akhir bulan nanti aku bakal buat lagi October's favorite. Bye bye. See you and then see you on the next week. Bye bye.